Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mapenda Channel, sumber informasi pendidikan Indonesia. Untuk kali ini Mapenda Channel akan memberikan suatu kabar gembira khususnya untuk para guru yang telah lulus passing grade. Panitia Seleksi Nasional atau Panselnas Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) terus menggodok regulasi untuk pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK tahun ini. Regulasi tersebut berupa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Permenpan RB tentang pengadaan PPPK tahun 2022. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suherman mengungkapkan proses pembahasan masih terus berjalan dipimpin oleh Kemenpan RB. Namun terkait substansi, Panselnas berupaya semaksimal mungkin memenuhi kesepakatan bersama Komisi 10. Prinsipnya, Panselnas tetap berpijak pada hasil kesepakatan dalam rapat Panja Formasi PPPK tahun 2022 Komisi 10 DPR untuk guru dan tenaga kependidikan, kata Deputi Suherman. Dia menegaskan yang sudah dibahas dan disepakati di Komisi 10 menjadi salah satu landasan dalam penyusunan Permenpan RB PPPK tahun 2022. Beberapa poin pembahasan tersebut diantaranya mengenai usulan formasi PPPK, status guru honorer yang lulus passing grade tanpa formasi, siapa saja peserta seleksi PPPK tahun 2022, metode seleksi, mekanisme seleksi. Diketahui, pemerintah memastikan tahun ini akan menggelar seleksi PPPK guru maupun non-guru. Khusus formasi PPPK guru, sesuai data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek, tersedia 970.410 formasi. Jumlah tersebut terdiri dari sisa formasi 2021 sebanyak 212.392 dan 798.018 untuk kuota 2022. Jika dijumlahkan dengan formasi penyuluh, tenaga kesehatan, dan teknis lainnya, maka formasinya PPPK tahun 2022 lebih dari 1 juta. Deputi SDM Aparatur Alek Deni menambahkan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB bersama Kemendikbudristek memastikan pengadaan PPPK tahun 2022 lebih mengakomodasi tenaga honorer. Oleh karena itu, seleksi peserta PPPK guru menggunakan metode observasi dan background check. Artinya, rekrutmen PPPK guru akan dibedakan antara honorer dan pelamar baru. Bagi guru honorer yang masa kerjanya di atas 3 tahun atau yang belum lulus passing grade, belum sempat ikut seleksi PPPK 2021, akan diberikan kekhususan. Mereka tidak akan diadu dengan pelamar baru yang pengalaman kerjanya di bawah 3 tahun atau belum pernah mengajar. Prinsipnya, proses seleksi antara pelamar baru yang tidak berpengalaman dengan guru honorer termasuk honorer K2 akan dibedakan, ujar Alek Deni baru-baru ini. Dia menambahkan,
Pengadaan PPPK tahun 2022 juga memasukkan komponen masa kerja dalam pengaturan seleksi PPPK. Untuk mekanisme baru rekrutmen PPPK guru yang direncanakan Panselnas dilaksanakan tahun ini adalah dimulai dari pengusulan formasi oleh Pemda. Usulan ini harus berdasarkan data rekomendasi Kemendikbudristek. Selain itu, kata Alex Denny, harus memprioritaskan guru yang lulus passing grade, tetapi tidak mendapatkan formasi PPPK tahun 2021. Kemudian, lanjutnya, dari usulan Pemda itu, Kemenpan RB akan menetapkan kebutuhan formasi sepanjang anggarannya disetujui Kementerian Keuangan. Jika Pemda hanya mengusulkan 10 misalnya, tetapi Kemendikbudristek butuh 100, maka Kemenpan RB akan menetapkan formasinya 100 karena anggarannya sudah disiapkan, terangnya. Setelah proses penetapan formasi selesai, masuk ke tahap seleksi. Dalam proses ini, kata Alex Denny, akan dibedakan antara guru honorer yang sudah mengabdi lama dengan pelamar baru. Dia menyebutkan sesuai pembahasan dengan Kemendikbudristek, guru honorer lulus passing grade tahun 2021 tanpa formasi PPPK akan diprioritaskan. Mereka tidak perlu seleksi lagi, tetapi hanya menjalani proses verifikasi. Denny mencontohkan seorang guru honorer K2 yang mengikuti seleksi PPPK 2021 dan lulus passing grade, tetapi tidak mendapatkan formasi karena kalah bersaing dengan guru lainnya pada seleksi kompetensi tahap 2, maka akan mendapat prioritas. Nah, oleh Pemda akan mengalokasikan formasi untuk guru honorer K2 tersebut di sekolah induknya agar yang bersangkutan bisa melamar, terangnya. Hal lainnya, tambah Alex Denny, para guru honorer yang sudah punya pengalaman kerja di atas 3 tahun sebisa mungkin tidak ditempatkan di luar wilayah mereka mengabdi. Sebaiknya pelamar baru akan ditempatkan di wilayah yang belum ada honorer. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemenpan RB akan menetapkan berapapun usulan Pemda